di dalam rangka menjalankan mujahadah atau perjuangan terhadap perjalanan rohani kita kepada Allah. Kita menemui beberapa hal yang sangat rawan di dalam mengamalkan. Pertama, kita mengalami suatu gejolak yang disebut dengan pandangan. Ini menjadi tolak ukur perjuangan rohani dalam rangka mendirikan pandangan. Yang kedua, sering kita temui dalam perjuangan ma'rifatullah, yaitu tentang rasa. Ini juga harus dipahami dan dijaga, betul-betul menjadi salah satu ketakwaan di dalam kita menjalankan kerohanian dalam bertauhid kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu makom atau kodratnya. Ini wujudnya seperti apa? Kalau yang tiga perkara ini kita tidak bisa bertakwa kepada tiga kodrat tersebut, yang bersifat pandangan, yang bersifat rasa, yang bersifat wujud atau kodrat. Inilah yang akan membuat seseorang itu tidak bisa keluar dari keraguan-raguan, atau bisa jadi akan mendapatkan kebatilan, kegagalan di dalam perjuangan ma'rifatullahnya. Dengan demikian, kita harus menjaga dan sangat dijaga. Maka dalam pertemuan ini saya akan berbagi ilmu tentang amanah Allah terhadap orang yang sedang memperjalankan imannya, tentunya dari makom ma'rifatullah. Penjagaan ini tidak berlaku buat sebuah akidah yang bersifat amaliyah, tapi hanya bisa dipakai di dalam masa tauhid, dalam kandungan pendekatan dirinya dalam berma'rifatullah. Amanah yang akan saya sampaikan ini adalah tiga amanah Allah yang harus betul-betul menjadi penjagaan dalam satu kodrat. Jadi hati-hati menyimak video ini, karena ini bersifat satu kodrat dengan tiga penjagaan. Kenapa tiga penjagaan? Karena satu kodrat tersebut adalah makom dari tiga penjagaan tadi. Dan penjagaan atau disebut dengan mukarobah. Mukarobah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mana dia dalam perjalanan rohaninya, dia butuh pengawalan ma'rifatnya, dia butuh pengawalan rasa dan pengawalan pandangan. Penjagaan-penjagaan ini sering dijadikan suatu kelalaian. Apabila seseorang dalam menjalankan tauhid, baik ke tingkat ghaibiyah, siriyah, ilahiyah, sering mengalami kelalaian dalam menjaga. Itu pun kalau memang
yang bermujahadah ini juga tidak memiliki dasar satu kodrat dalam 3 penjagaan, ini juga akan bisa meruntuhkan pemahamannya. Apa peruntuhan amanahnya? Pertama, akan dikendalikan oleh akalnya. Yang kedua, akan dikendalikan oleh nafsunya. Yang ketiga, akan dikendalikan oleh makrifat dia sendiri. Kenapa? 3 kodrat ini berlaku untuk satu wujud. Berarti yang memahami adalah orang yang sudah tingkat pemahaman tauhidnya sudah tingkat tinggi. Artinya dia sudah terputus hubungan keimanan dan masuk ke dalam hubungan ilmu. Ma'rifatullah ini adalah awal. Ya. Kalau ini tidak dilaksanakan penjagaan-penjagaan oleh pandangan, oleh rasa, dan oleh kodrat, ini membuat seseorang ini akan bisa menuju alam sombong, alam takhabur. Maka harus disiapkan ilmu mukarobahnya, ilmu penjagaan. Apa yang dijaga dalam satu kodrat tersebut? Ada 3 makom. Yang pertama, kata Allah, marhala fil muqarabatun fis sirri. Beramallah kamu dengan menjaga fis sirri, yaitu batin rahasiaku. Itu pun ditujukan kepada alam jasmani yang berhakikat di dalam jasmani. Yang kedua, ya tentunya yang pertama tadi kita harus mengenal dulu bagaimana kita dalam pencarian menimbulkan alam rahasia pada wujud yang terlihat. Kalau kita belum memahami, belum bisa mendapatkan wasilah jalan melihat rahasia itu berwujud jasmani, ini juga belum bisa berlaku ke seseorang yang mengamalkan. Kalau tubuhnya belum dia kenal sejarah kajian tadaburnya, kalau ini adalah wujud rahasia Allah. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Qudsi Allah, engkau berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Mana diri rahasia itu? Dan ini dalam wujud jasmani yang terlihat. Yang kedua, marhalatin fal mukharabatun firruhi. Dirikanlah amalmu untuk menjaga mana yang dikatakan ruh hayat dalam wujud yang sama atau ruhi. Nah, ini kita tidak boleh bergeser pandangan dari satu tujuan. Tadi makomnya siri, sekarang makomnya ruhi. Mana ruh hayat tadi? Mana diri hayat? Bagaimana kita melihat diri hayat dari wujud diri rahasia dalam satu penampakan? Menjaga mukharabatun firruhi. Yang ketiga, kata Allah, marhalatin fil muqarabatun fil kholbi. Mana diri kholbi itu? Sudahkah kita memiliki makom diri sederajat kholbinya Allah?
qalbi mu'mini baitullah. Mana alam diri tempat bermakomnya Allah, rahimakumullah. Sudahkah dijawab oleh satu pandangan? Kalau belum bisa memahami tiga pernyataan kewaspadaan dalam ilmu mukharabat tadi, maka kita akan jatuh dalam pemahaman pribadi, pemahaman ma'rifat, bukan pemahaman yang dimaksud oleh Allah, yaitu pemahaman mukharabat. Ketiga-tiganya ini yang dikatakan mukharabatun fil illa, menjaga dan mewaspadai alamku. Illa, ingat, di sini ada dua suku kata, il dengan la. Illa, kalau ini disatukan menjadi kodrat yang memiliki tiga wujud, disatukan menjadi alam la'il dari mukharabatun fil illa. Sudahkah kita memahami tingkat la'il, alam la'il? Nah ini alam hayat, alam sir nyata, dan alam makom la'il. Dari tiga pemahaman muqarabatun fil sirri, kita harus tahu bagaimana dasar usulnya terlihatnya sebuah rahasia berwujud jasmani, penampakan pada zahir. Muqarabatun fil ruhi, apakah kita sudah memahami, memperjalankan dengan tauhidnya, dengan tafridnya, dengan tajridnya, sehingga kita menjadi qalbinya Allah, qalbi mu'mini baitullah rahimakumullah. Sudahkah kita sampai kepada wujud itu? Yang ketiga, mukharabatun fil qulbi, apakah kita sudah betul-betul menjadi qalbi mu'mini baitullah, atau dikatakan mukharabat, sudahkah kita menjadi alam mubarakah, Mekah, Bakah, mubarakah? Kalau tidak, di mana kita bisa mendirikan Ka'bah, Baitullah? Hanya dipahami oleh orang-orang yang berkedudukan kewalian Allah. Kalau sudah dia berupa khalbi, terus apalagi yang menjadi dasar makom Tuhan dalam dirinya? Ini yang disebut jadi dasar makom sulbi. Bukan dia berwujud khalbi lagi, tapi dia sudah memiliki dasar kekuatan dirinya bernapas kepada sulbi, yang mana sulbi itu adalah alam usul, sementara qalbi adalah alam asal. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, sangat luas dan rapi, dan sangat Allah berhati-hati terhadap sebuah perjalanan, sebuah wujud-wujud dan maujudnya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan ketuhanan sebagai wujudnya Allah, kalau hanya sebagai sandaran umat yang kagum kepada Tuhan, ini belum bisa memakai kodrat tauhid. Kekaguman seseorang terhadap Tuhan, yang kagum tidak tahu dengan dirinya, yang dia kagumi dia tidak kenal,
ini masih kategori amaliyah, yaitu perbuatan baik. Itu pun masih dianggap perbuatan baik, meskipun kebenarannya tidak paham atau belum mengerti. Jadi dengan adanya kita sudah bisa memenuhi tingkat mukarabah tadi. Tentu dengan kita telah memiliki dasar kodrat, 3 kodrat dalam satu wujud. Fisirinya masih dalam wujud yang sama. Firuhinya adalah wujud yang sama. Dan fil qalbinya dalam wujud yang sama. Kalau belum bisa menyatukan makom-makom yang sangat dimuliakan ini, berarti kita belum bisa mendapatkan hak mukarabah. Fisirinya berumul kepada hayat. Fil qalbinya berumul kepada fisirinya. Dan firuhinya adalah berumul kepada fisiri dan fi qalbi. Ini tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian kita harus meningkatkan pemahaman kita. Jangan kita bisa mengenal tapi tidak bisa paham dan menjaganya. Perbuatan yang 3 kodrat terhadap satu wujud inilah yang membuat seseorang bertakwa 24 jam terhadap kodratnya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan penjagaan atau dikatakan dengan mukarabah. Insya Allah dengan kita meningkatkan pemahaman bahwasannya muhala al-mukharabatun fisiri, benar-benar kita menjaga jasad fisiri ini adalah yang berasal dari rahasianya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu. Yang kedua, benar-benar muqarabatun firuhinya, benar-benar hayat yang dia pakai adalah hayat dari seluruh hayat, ma'ul hayat. Dan terakhir, posisi kodratnya pada wujudnya itu adalah khalbi, sebuah alam fisifat, fisiri dan fi